Kemenko Marves ataupun juga dari Antam sendiri begitu berkaitan dengan kondisi geopolitik yang ada saat ini mempengaruhi pergerakan harga komoditas secara global, supply chain juga ini mungkin supply demand juga ada pengaruhnya begitu ya, terpengaruh juga dengan kondisi yang ada saat ini dan efeknya kepada perindustrian ataupun juga ke industri pertambangan di tanah air seperti apa? Ini overall overview-nya ya secara keseluruhan. Mungkin bisa digambarkan dari Pak Niko terlebih dahulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Ini tadi kan pertanyaannya terkait dengan geopolitical dan juga yang pengaruhnya terhadap commodity, volatility atau price-nya. Kalau dari kami, kalau we talk about the critical minerals nickel, ini memang mungkin beberapa bulan terakhir inilah ya, the sentiment of the market ini yang membuat harga nikel ini actually naik. Nah, kalau mau ditanyain lebih detail lagi kan kita baru aja tahun lalu saya hadir di LME Week di London. Waktu itu everything is doom. Karena semua analis itu mengatakan bahwa price of nickel di tahun 2024, 5 dan 6 itu akan jatuh. Nah, jadi kalau pertanyaan tadi kan geopolitical situation ini pasti pertama yang tadi disampaikan oleh Pak Wamen, Pak Pahala, kita lihat Pak Luhut juga menyampaikan yang sama. Jadi geopolitikalnya berpengaruh pasti. Tapi kalau untuk nikel ada tambahan-tambahan lagi ya. Tentunya Russian nickel itu kan juga dilarang dan tidak masuk ke LME. Kemudian kita juga melihat New Caledonia itu the recent election itu juga membuat para penambang itu tutup dan mereka juga menyetop. Nah, itu dua aspek yang penting sekali dari regional yang berpengaruh terhadap price of nickel commodity. Tambah lagi di kita di Indonesia karena terkait dengan perizinan RKAB, karena Indonesia sekarang menjadi majority atau player di dunia ya, RKAB itu tertahan beberapa bulan sehingga itu juga menyebabkan harga nikel itu menjadi baik. Ya, tentunya Antam sebagai perusahaan nikel yang terintegrated dan juga terdiversifikasi, kita juga merasa beruntung. Tapi we cannot actually rely on the harga yang tadi itu, karena we don't think that the price itu akan sustain naik. Ini akan reach the maturity level, nanti akhirnya akan berkisar di sekitar mungkin ya seperti apa yang diprediksi oleh Woodmac atau para analis itu akan bergerak di 17.000, 18.000. Jadi itulah yang saya sampaikan, bisa saya sampaikan. Oke, baik, terima kasih Pak Niko. Saya akan langsung ke Pak Bagus ya. Ketika kita melihat visi dari pemerintah untuk hilirisasi mineral kritis ini agar kedepannya bisa menjadi tulang punggung ya bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, ini sebuah tantangan yang cukup berat juga begitu ya, tadi melihat mungkin kondisinya yang ada saat ini, kemudian juga tantangan yang kita hadapi tidak hanya dari dalam negeri tapi juga eksternal begitu, dan sebetulnya juga menjadi istilahnya pekerjaan ya bagi Kemenko Marves sendiri untuk memastikan investasi bisa masuk, bisa berjalan lancar khususnya untuk mineral kritis begitu. Tapi sejauh ini dengan kondisi yang ada, dengan geopolitical challenge, dengan apapun ya yang kita hadapi saat ini begitu, sebetulnya sejauh ini progres ataupun juga minat dari investasi untuk sektor mineral kritis sejauh ini seperti apa, Pak Bagus? Iya, baik, terima kasih Mbak Sarifah. Bisa saya respon, jadi sedikit cerita dulu, izin Pak Wamen, 2 bulan kemarin kami ikut conference UNCTAD di Jenewa. Kita mendapat beberapa key takeaways dari sana, bahwa ketika CATM itu critical energy transisi mineral itu menjadi sangat dibutuhkan untuk mendukung transisi energi gitu. Jadi diperkirakan dengan tumbuhnya solar PV, wind turbine dan EV, maka dari data IEA 2017 ke 2022, market size daripada critical mineral itu double Pak.
Sekarang 2022 itu mencapai 300 bilion dan berbahagialah Pak Tony, tembaganya luar biasa mendominasi market size daripada critical minerals. Dan kalau kemudian kita memproyeksikan bahwa global ini akan mencapai target penurunan temperatur 1,5 derajat pada tahun 2030, maka kemudian kebutuhan critical minerals akan 4 kali lipat, Pak. Jadi it means that the point is 1.2 triliun, Pak. Itu besar sekali. Jadi poinnya ada beberapa pesan ketika kemudian hampir 70 negara hadir di sana, bahwa ada 3 kata kunci, resilience, affordable, dan predictable terhadap CATM ini. Maka kemudian itu didorong terus, sampai sekarang kita bekerja di working group untuk UN Panel for the CATM, ini mungkin nanti September akan launching. Saya pikir ini menjadi penting kemudian bagaimana kemudian kepedulian kita terhadap tumbuhnya critical minerals menjadi isu sangat global. Yang kedua yang bisa saya sampaikan bahwa kemudian Indonesia telah menjadi role model bagi mining country ketika Indonesia sangat berhasil melakukan domestic processing requirement sebagaimana diatur dalam undang-undang kita. Ini yang kemudian menjadi banyak contoh bagi negara Afrika, Amerika Latin, bagaimana mereka ingin mencontoh Indonesia untuk kemudian bisa critical mineral development ini bisa menjadi bagian daripada transformasi ekonomi nasionalnya. Maka kemudian apa yang kita sampaikan kepada mereka? Kesatu adalah bahwa investasi tidak akan datang sendirinya hanya mengandalkan kekayaan sumber daya alamnya. Investasi akan datang apabila Anda sebagai negara bisa menyiapkan infrastruktur kebijakannya secara baik. Dan itulah yang terjadi di Indonesia. Bukan hanya kita punya kaya mineral, bukan hanya kita kita juara di timah, kita juara di nikel, kita banyak beberapa mendominasi dunia, tapi dalam beberapa tahun terakhir ini kita berhasil mengembangkan sebuah paket kebijakan yang sangat ramah investasi. Itu yang terjadi sampai sekarang, investasi datang terus, Mbak. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Pak Bagus. Kita berikan apresiasi untuk narasumber kita. Saya akan langsung ke Pak Niko. Ini langsung ya dari pelaku industri. Sebetulnya tadi kan sudah digambarkan tantangan yang kita hadapi ya, mulai dari geopolitik, mungkin upaya yang dilakukan oleh negara-negara yang lebih cenderung proteksionisme begitu ya, sudah mulai mengarah ke arah sana begitu. Dan di satu sisi juga tadi disampaikan oleh Pak Bagus ya, infrastruktur, kebijakan ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Tapi dilema apa Pak yang sebetulnya betul-betul dirasakan dari pelaku industri mining ataupun juga mineral kritis di tanah air begitu, dan mana yang sebetulnya bisa dilihat sebagai kesempatan, mana yang sebetulnya kemudian akhirnya bisa dilihat ini sebagai tantangan dan betul-betul perlu kita hadapi bersama, perlu kita selesaikan bersama ya. Tadi sudah digambarkan begitu ya dari geopolitical tension, kemudian juga higher for longer dari sisi investasi, dari sisi pendanaan. Artinya memang dari mana-mana ya Pak arah tekanan yang dihadapi. Tapi apa yang menjadi dilema utama sebetulnya? Ini pertanyaannya, jadi dilema yang dihadapi sebagai pelaku ya. Kalau kita lihat Antam, ya saya bisa berbicara merepresentasikan Antam gitu. Tantangannya memang kalau Antam itu kan kita adalah state owned enterprise, BUMN. Jadi even within Antam sendiri juga prosesnya itu sangat heavy on the process. Jadi suatu decision making itu juga nggak bisa cepat. Gitu sebagai investor kita melihat bahwa opportunity itu ada, tapi waktu untuk membuat satu keputusan itu akan membutuhkan waktu. Ditambah dengan birokrasi. Tadi kan Pak Luhut bilang ya, bahwa di Indonesia ini birokrasi itu adalah sesuatu yang given. Jadi kalau kita bicara mengenai yang simple aja, permit, land acquisitions, itu non-technical risk yang kita hadapi jauh lebih berat daripada mungkin technical challenge. Technical itu kita akan bisa menggandeng mitra yang memiliki teknologi, memiliki modal, mereka bisa menyelesaikan itu cepat. Dan bisa dibuktikan di tempat atau di negara mereka lakukan bisnis, itu semua bisa terdeliver on time dan within budget. Tapi kalau di sini ini, birokrasi tadi masih kita hadapi. Jadi koordinasi juga misalnya antar minister, departemen, itu juga menjadi challenge tersendiri.
Jadi keputusan semua mengetahui bahwa di EV battery ecosystem adalah it's actually a must. Tadi kan disampaikan Pak Luhut, kemudian kita lihat juga itu menjadi aspirasi daripada Presiden, dan kita semua tahu bahwa itu adalah penting sekali untuk kita lakukan. Tapi kalau kita lihat prosesnya yang kami alami, itu dari MOU yang kita tanda tangan, sampai ke kita menandatangani framework agreement, dan akhirnya terjadi betul shareholders agreement ditandatangan tuh 4 tahun prosesnya. Jadi di mana negara-negara lain mungkin udah bisa dibangun, dan di kita proses itu menjadi suatu yang masih menjadi challenge utama. Jadi itu yang menurut saya momentum daripada kita memiliki critical minerals, kita rich dengan resources, sumber daya, tapi we are late in the game. Jadi terlambat kalau kita lihat. Tapi lebih baik kalau itu tetap kita bisa lakukan. Jadi kita tetap masih, karena ini menjadi mandat daripada holding company kita, bahwa untuk di EV battery ecosystem ini kita harus jadi, karena itu adalah yang pertama ada di dunia. Jadi semua EV ecosystem jadi proses dari hulunya, kemudian kita membangun RKF HPAL-nya, kita membangun battery materialsnya, mulai dari nickel sulfate, precursor, cathode, dan juga akhirnya battery cells dan recycle. Ini kan suatu yang kita harus syukuri, tapi kita harus pastikan bahwa ini akan terjadi. Tantangannya masih besar untuk kita deliver project ini. Baik, baik. Langsung saja ini ada perwakilan dari kementerian ya, bisa dijawab begitu Pak Bagus, seperti apa sebetulnya mungkin dinamika dari antar kementerian. Tadi kan disampaikan bahwa memang ini tidak hanya satu kementerian saja tapi sinergitas ya beberapa kementerian. Mungkin dalam hal ini adalah Kementerian SDM, Kementerian BUMN, kemudian Menko Marves juga termasuk diantaranya Kemenko Marves. Nah kemudian sebetulnya seperti apa begitu ya integrasi antar kementerian ini sendiri agar kembali lagi tadi tujuan kita, aim kita bersama adalah untuk hilirisasi mineral, agar praktiknya di lapangan itu betul-betul bisa dilaksanakan, tidak hanya tepat tapi juga cepat, karena kan kita mungkin berlomba juga Bapak dengan negara-negara lain begitu, karena aimnya sama, tujuannya juga sama, seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Saripah. Ini menjadi suatu persepsi publik ya atas bagaimana birokrasi kita bekerja, hubungan antar kementerian. Saya pikir kami di Kemenko Marves sesuai dengan impres kami tentang peran dan kedudukan Kemenko Marves, maka kemudian kami mengkoordinasikan, mensinergikan apabila kemudian common issues among ministries gitu. Itu yang kemudian kami tadi sebagaimana disampaikan Pak Luhut, ini kami yang mengagregasikan kepentingannya, dan saya pikir apabila memang sudah bisa technical issue itu bisa under technical ministry bisa resolve, kami pikir itu bisa dijalankan, bahwa memang dalam proses birokrasi itu ada namanya sebuah proses bisnis yang dijalankan gitu Pak Niko ya. Itu yang masing-masing ada satu timeline yang memang harus bekerja tuh. Dan inilah kadang-kadang ketika kemudian kita mencari bagaimana cross cutting isunya itu terjadi, kita akan melihat percepatan-percepatan yang kemudian bisa kita kerjakan. Itu yang selama ini memang kami lakukan untuk kemudian mengakselerasi lajunya investasi, kebutuhan investasi yang tetap memang harus under government regulation compliance gitu. Jadi itu yang kemudian sebagai Kemenko kami mengkoordinasikan hal kayak seperti itu Mbak. Oke, baik. Nah tadi kita kembali lagi ya ke isu yang sudah dibahas dari sesi-sesi sebelumnya begitu, seperti apa mungkin sudah mulai terlihat ya dengan tensi geopolitik yang ada, perubahan supply dan supply chain ya secara keseluruhan dari dunia begitu ya, apalagi dengan China dengan kebijakannya, kemudian Amerika Serikat juga dengan kebijakannya. Tapi apakah ini dilihat dari mungkin Kemenko Marves ataupun juga pelaku industri begitu di critical mineral, ini adalah sebuah kesempatan untuk kita mungkin masuk agar kita lebih hadir lagi di kancah global, dan strategi seperti apa ketika ini betul-betul dilihat begitu ya, strategi apa praktikalnya yang bisa kita lakukan saat ini? Ya baik Mbak, saya pikir ini pertanyaannya menarik gitu. Jadi banyak kemudian statement begini, jadikan kemudian critical minerals itu bagi Indonesia sebagai instrumen dialog ekonomi. Maka kemudian dalam 2 tahun terakhir ini kami bekerja secara intensif bersama Kemenlu, Kemenda, Kemenperin, ESDM untuk melakukan komunikasi secara bilateral maupun multilateral.
Misal kita bekerja dengan under SEPA dengan EU, kita coba selesaikan dispute settlement 592 terkait ekspor BEM melalui pendekatan mutual agreed solution yang sedang kami kerjakan. Kemudian kami juga bekerja under MSP, Mineral Security Partnership, dengan beberapa negara, mungkin dalam proses bekerja juga. Sebagaimana tadi Pak Pahala sampaikan, kita bekerja juga untuk CMS sebagai underlying-nya FTA dengan Amerika untuk dapat IRA. Kita juga bikin MOU dengan Australia under EP mechanism. Jadi poin-poin itu, di luar itu kita kerja juga dengan interagensi dengan UNCTAD, dengan UN panel sebagainya. Ini adalah ruang yang dibutuhkan Indonesia untuk membuka ruang dialog bagaimana kebijakan Indonesia kita ambil. Domestic processing requirement sebagaimana diatur dalam pasal 102, 103 di Undang-Undang 3, itu yang harus dikomunikasikan bahwa tidak ada kita menghurting kepentingan global dalam konteks kritikal mineral. Indonesia komitmen untuk memberikan supply yang cukup untuk mendukung transisi energi secara global, dan yang pasti Indonesia butuh perluasan dan diversifikasi pasar. Maka jalinan itu kita pakai dan ruang dialog harus tetap dibuka. Demikian, Mbak. Oke, baik. Saya gantian ke Pak Niko, begitu ya, kerjasama secara internasional yang baru-baru ini juga dilakukan oleh Antam, diantaranya juga kerjasama dengan CATL ya Pak ya, kemudian juga dengan Hong Kong CBL. Nah, update-nya sendiri seperti apa sejauh ini untuk kerjasama, goal-nya atau aim-nya juga seperti apa, dan bagaimana mungkin langkah Antam juga untuk tadi sekali lagi ya melihat kondisi geopolitik ini sebagai kesempatan tentunya untuk bisa hadir lebih lagi di kancah ataupun juga sebagai pemain global begitu. Terima kasih untuk update ya dari yang tadi kerjasama kita dengan CATL atau CBL itu memang EV ecosystem. Tadi saya sudah jelaskan sedikit bahwa kita dari hulu kita sudah pada tanggal 28 Desember 2023 kita berhasil menandatangani dan mendivestasi 49% saham dari Antam itu ke CBL Hong Kong, dan juga the JV kedua. Jadi kita juga mendivestasikan FHT kita atau Industrial Park dan akan membangun baik itu RKF maupun HPAL. Jadi itu juga hasil dari divestasi itu menghasilkan sekitar 7,23 triliun buat Antam. Nah, itu status terakhir. Tapi tentunya ini kan baru step kedua untuk JV-nya. Kita harus menyelesaikan tentunya pembangunan daripada baik itu RKF-nya maupun HPAL-nya. Nah, ini yang rencananya kita akan mulai konstruksinya di tahun ini. Tentunya kalau kita harus menyelesaikan JV agreement. Jadi pekerjaan-pekerjaan land clearing atau persiapan semuanya itu sudah dijalankan. Nah, menyambung tadi apa yang disampaikan oleh Pak Tubagus bahwa Antam juga tentunya harus membantu pemerintah bagaimana kita mendiversifikasikan investor atau strategic partner kita untuk EV ecosystem. Itu kita bagi dua memang. Jadi yang pertama itu dengan Cina, yang kedua itu dengan pihak Korea. Memang masih dalam tahap proses yang kita sedang berjalan. Tapi kenapa Korea? Karena Korea itu sudah mendapatkan, udah ada FTA dengan Amerika, sehingga kita bisa masuk ke market yang di Amerika yang tadinya untuk bisa tidak tunduk kepada IRA, gitu kira-kira. Oke, baik. Nah, kita mungkin akan membahas juga sedikit begitu berkaitan dengan current condition ya, dengan penguatan dolar yang cukup signifikan. Tentunya sebagai salah satu penghasil critical mineral di tanah air begitu ya, di satu sisi mungkin dengan penguatan dolar ini akan membuat biaya operasional juga lebih besar begitu. Tapi di sisi lain ketika berorientasi dengan ekspor ini menjadi sebuah keuntungan tersendiri ya Pak Niko. Timbang-timbangnya seperti apa? Kemudian juga ketika kita berbicara berkaitan dengan era suku bunga yang lebih tinggi, mungkin apakah ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri dari sisi pendanaan dan untuk peningkatan kedepannya begitu ya, dari sisi capex sendiri seperti apa sih sebetulnya yang direncanakan? Ya, terima kasih Turbina. Jadi kalau kita lihat dari ini kan memang membutuhkan modal yang besar. Ini contoh tadi yang CATL itu kita total investmentnya itu 6,87 billion dollars. Itu sampai ke ujung, sampai ke battery recyclingnya. Nah ini kan perlu pendanaan yang besar. Yang kita divestasi kemarin itu hanya bisa kita pakai sebagian saja untuk menjadi modal kita yang bisa kita untuk sampai di RKF-nya maupun sebagian untuk HPAL.
tentunya kita akan membutuhkan financing dari luar. Nah ini yang kita juga sedang dalam proses penjajakan, kita juga mencoba bank-bank nasional maupun bank internasional. Ini masih dalam tahap awal yang kita lakukan dengan bantuan daripada BNP Paribas. Oke, baik. Dari Kemenko Marves seperti apa begitu tantangan mungkin dari era suku bunga lebih tinggi ini sendiri mungkin berpengaruh juga kepada wait and see investor sejauh ini bagaimana Bapak? Iya, percaya aja Indonesia masih kompetitif, Mbak. Jadi kita nikel latrate, Wilo Metals itu berhenti itu di Australia. Bener ya Bu Febri ya? SNL di New Caledonia berhenti juga. Jadi kalau in term of the cash cost, kita itu gak ada yang ngalahin sekarang, bener ya Bu ya? Jadi ketika kemudian akhir tahun kemarin itu nikel dihajar sampai 16.000, kita masih survive. Dan kalau lihat dari laporan keuangannya teman-teman yang investasi di Indonesia, lihat laporan keuangannya masih pada cuan tuh Mbak. Jadi saya pikir Indonesia tetap survive, even itu akan jadi bagi beberapa negara yang memiliki mineral sulfida, nikel sulfida itu akan susah tuh. Kecuali memang Nornickel di Rusia, karena mereka itu polymetallic rock. Jadi nikel itu bagian daripada aluminium, bagian daripada tembaga, mereka bersatu semua, mereka udah punya teknologi untuk mengekstrak itu semua sehingga mereka masih bisa produce 200.000 ton tuh nikelnya. Oke, baik. Terakhir masing-masing Bapak ya untuk wrap up diskusi kita hari ini. Tadi pertanyaan saya seberapa optimis sebetulnya ya hilirisasi critical mineral ini bisa mendorong dan juga menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depannya. Tadi sedikit sekali sebetulnya menjawab optimis, tapi mungkin optimisme bisa digambarkan oleh masing-masing narasumber kita hari ini seperti apa Bapak? Silakan singkat saja Pak Niko dan juga Pak Bagus. Iya, jangan lihat janji tapi lihat bukti. Jadi kita lihat beberapa tahun terakhir bagaimana transformasi ekonomi sudah berhasil under downstream industri kita yang sudah menjadi role model banyak negara. Ke depan masih banyak peluang yang bisa kita. Oke, baik. Terima kasih Pak Tubagus. Pak Niko terakhir. Kalau saya juga mempunyai optimisme bahwa Indonesia tetap, karena kita memiliki the critical minerals, jadi kita diberkati lah memiliki sumber daya ini. Bagaimana kita menjalankan ini yang harus kita lakukan. Tadi Pak Luhut mengingatkan kita kan harus dengan integrity, tapi kita juga harus mempunyai agility. Karena kalau kita juga tidak mempunyai mentalitas untuk membuat ini jadi, itu semua sebenarnya udah ada, sudah tersedia. Tinggal bagaimana mental kita untuk to make it happen despite all the challenges yang kita hadapi. Karena we have everything in Indonesia, itu aja yang mesti kita lakukan. Dan kita perlu sekali untuk nikel ya, karena tadi disebut-sebut oleh Pak Pahala juga bahwa kita tuh ada black campaign terhadap dirty nickel. Padahal sebenarnya kalau kita lihat majority daripada the big players, ada Vale di sini, Antam, kemudian company yang besar seperti Adaro, kita sebenarnya punya good mining practices. Dan kita punya ESG program kita juga baik gitu. Cuman kan karena ada beberapa IUP atau apa perusahaan-perusahaan kecil yang melakukan, yang tidak melakukan best mining practice atau good mining practice, itu yang di highlight oleh media yang membuat seolah-olah Indonesia's nickel is actually dirty nickel. Jadi pemerintah kita yang telah memiliki yang namanya proper, itu harus bisa kita kampanyekan keluar. Dan harus pemerintah mempunyai sikap bahwa buat mereka-mereka yang tidak mengikuti aturan environmental, they have to close the company. Itu aja mungkin, supaya kita jangan sampai di generalisir bahwa all the nickels from Indonesia adalah dirty nickel. Oke, jadi hati-hati, watch out ya Pak ya. Tadi dirty campaign-nya sudah mulai bergeser nih ya Pak. Kalau kemarin CPO, sekarang sudah mulai masuk ke nikel ya Pak ya. Oke, ini juga perlu di highlight dan juga perlu diperhatikan oleh kita semua.